manisnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di sisi lain, tidak semua manusia yang dianugerahi nikmat umur panjang bisa memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah. Masih banyak orang yang memiliki umur panjang namun tidak dimaksimalkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, wallahu a'lamu bimuradi. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Sehingga pada bulan Ramadan ini, marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan ini juga, mari kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah yang hanya sebatas formalitas. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar radio Suara Widuri dimanapun Anda berada. Seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas bisa menahan lapar dan haus, serta mampu menyelesaikan puasa selama 1 bulan saja. Kualitas puasa ini adalah dalam artian mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan, dan manfaat dari puasa untuk mampu meningkatkan kualitas diri serta mampu memaksimalkan bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbesit sedikit pun rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan atasan, atau ingin dipuji oleh orang lain. Jika niatan ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa kepada orang lain, namun sebenarnya kita berbohong karena faktanya kita tidak berpuasa. Inilah kemudian bisa kita sebut sebagai puasa formalitas. Seharusnya datangnya Ramadan harus kita sambut dengan rasa senang dan bahagia, serta saat menjalankannya pun harus dengan kesungguhan dan keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini bisa kita camkan pada diri kita masing-masing, insya Allah kita akan meraih pahala yang diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar radio Suara Widuri di mana kamu berada. Ketika mulai berpuasa, kita juga harus menancapkan tekad dalam hati untuk bukan hanya sekedar memuaskan diri dari makan dan minum saja. Kita harus mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Mempuasakan anggota tubuh ini sangat berat sekali kita lakukan. Namun di era perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini, kemaksiatan pun bisa dilakukan dalam genggaman tangan kita.
mulai dari maksiat mata, mulut, dan tangan bisa dilakukan dengan mudah menggunakan kecanggihan teknologi internet. Terlebih dengan media sosial yang menjadikan kita merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita melalui jari jemari kita, sehingga bisa merugikan dan menzalimi orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hal ini sangat memungkinkan bisa terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan mengumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu yang kita miliki selama Ramadan digunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, mendisiplinkan diri untuk salat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan salat tarawih dan sejenisnya. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar radio Suara Widuri dimanapun Anda berada, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini, marilah kita juga mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial kita, dengan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena puasa bukan hanya sebatas formalitas dan ritual ibadah saja. Puasa memiliki berbagai sisi dimensi, di antaranya dimensi teologis vertikal dan sosiologis horizontal. Sebagai dimensi teologis vertikal, puasa menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sementara sebagai dimensi sosiologis horizontal, puasa adalah kawah candra di muka orang-orang yang beriman dan melatih diri untuk lebih peduli dengan kondisi sosial orang lain. Pengalaman diri dengan tidak makan, tidak minum, dan merasakan lapar adalah bentuk latihan fisik dan psikis agar kita bisa merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan sekadar hanya untuk makan dan minum. Kedua, dimensi puasa ini selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan puasa kita, yang kemudian juga akan terlihat pasca Ramadan atau nanti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Apakah kita akan menjadi lulusan yang memiliki kesolehan spiritual dan sosial melalui puasa yang berkualitas? Apakah kita akan sama saja, bahkan malah mengalami kemunduran spiritual dan sosial karena puasa
yang hanya sebatas formalitas. Mudah-mudahan puasa ini menjadi media transformasi dan mampu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta puasa juga bisa menjadi tameng untuk diri kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, agar kita mampu melatih kesabaran kita. Puasa juga mengajarkan kita untuk sabar untuk menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum dan sebagainya, lebih-lebih menahan hawa nafsu dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat terhadap diri kami sendiri dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup, mohon maaf kalau ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.